Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat saya di seluruh dunia yang menonton video saya. Sedikit saya cerita tentang hidup saya dan anak-anak saya ya. Saya tuh sama suami saya sudah pisah selama sekitar 4 tahunan. Semenjak anak saya yang kecil, saya nekat pisah dari suami saya tuh karena suami saya selingkuh. Saya diselingkuhin. Saya bertahan selama 2 tahun. Saya ngerasain dimadu sama suami saya. Rasanya tuh nggak enak banget, sakit banget batin rasanya diduain. Kadang dia jarang pulang, seminggu sekali juga enggak. Keuangan kurang banget buat anak-anak saya. Itu sekitar tahun 2000 dari awal anak saya lahir yang pertama juga suami saya sudah mulai nggak bener. Maksudnya sudah mulai main belakang di belakang saya, karena selama saya berumah tangga saya selalu kerja, jadi mungkin saya kurang mengontrol, atau saya yang terlalu cuek, atau saya yang terlalu sibuk kerja. Mungkin suami saya merasa kurang nyaman di rumah atau gimana ya. Sebenarnya niat saya kerja itu untuk membantu keuangan di rumah, membantu keuangan rumah tangga saya. Karena yang namanya berumah tangga pasti ya, namanya kebutuhan, namanya manusia tuh hidup selalu aja kekurangan. Walaupun udah dapat rezeki entah dari mana, tapi namanya kebutuhan mendesak kita nggak tahu. Nah, akhirnya sempat suami nyuruh saya berhenti kerja, tapi saya selalu nggak mau, karena memang di jiwa saya tuh saya bukan tipe perempuan yang ada di rumah ngurus. Ya saya mau sih, pengen ngurusin suami, ngurusin anak, tapi buat saya kalau saya nggak kerja tuh kayaknya nggak bisa, karena saya memang tipe pekerja keras. Nah oke lah, saya jalanin. Anak pertama sudah mulai umur 3 tahun, saya sudah mengandung anak kedua. Jadi anak saya yang pertama umur 3 tahun, saya sudah lahiran anak yang kedua tuh. Lahiran anak kedua itu semenjak saya hamil anak yang kedua pun suami saya masih selingkuhin saya di belakang saya. Saya sering baca catatan di handphone suami saya. Dulu zamannya BBM kan, sakit banget hati saya ngelihat BBM wanita lain di handphone suami saya. Setiap dia pulang kerja sibuk dengan HP. Oke, saya cuek. Saya selalu berpikir positif. Apapun yang dilakukan suami saya di belakang saya. Tapi dengan cueknya saya itu,
dia malah salah paham dengan sikap saya. Sebenarnya rasa sakit itu sudah saya rasakan dari anak saya yang pertama. Saya sering ribut sama dia, sampai akhirnya anak saya yang kedua umur 2 tahun. Rumah tangga saya semakin parah, semakin goyang dengan hadirnya orang ketiga. Mulai jarang pulang, selalu bohong, handphone selalu diumpetin, baju seragam juga selalu diumpetin, pulang ke rumah sebentar, berangkat lagi nggak tahu kemana. Pokoknya selalu banyak bohong. Itu selalu saya jalanin. Saya hanya berdoa kepada Yang Kuasa, minta petunjuk, minta kesabaran, minta kekuatan agar saya bisa ngejalanin rumah tangga saya. Dan akhirnya itu anak kedua saya kerja di perusahaan besar lah ya, termasuk besar. Saya sebagai kasir selama 3 tahun sampai anak saya yang kedua umur 4 tahun saya masih kerja. Dan di situ pun saya sering ribut di toko, ribut besar saya di toko. Dan di situ pun mungkin Allah sudah memberikan petunjuk buat saya agar semua kebusukan yang disembunyikan suami saya tuh cepat ketahuan. Dari mulai dia jarang pulang, sering ganti baju tanpa sepengetahuan saya, bajunya beda-beda, pulang ke rumah bajunya beda. Itu saya jalanin sampai anak saya umur 4 tahun. Dan akhirnya saya memutuskan resign, berhenti dari kerjaan itu. Dan pada akhirnya saya nganterin anak saya les bimba. Di situ saya campur aduk pikiran saya, karena saya selalu sakit batin saya. Tiap malam saya begadang, tiap malam saya selalu berdoa. Setiap malam saya mencari kontrakan suami saya. Setiap daerah saya masuk ke kampung-kampung mencari kontrakan suami saya. Selama 4 tahun saya dibohongin. Selama 4 tahun saya diselingkuhin. Saya berusaha kuat walaupun hati saya sakit. Setiap malam saya tidak bisa tidur, memikirkan rumah tangga saya bagaimana.
Ya Allah, saya hanya memohon kepadamu agar saya bisa kuat. Dan pada akhirnya saya tetap bertahan. Walaupun akhirnya dia meminta izin untuk menikah lagi dengan saya. Saya bertahan 2 tahun di madu dengan dia. Tapi saya memang tidak bisa. Saya tidak bisa nerima dengan kehadiran wanita lain di hidup saya. Semua keuangan kekurangan. Anak saya kurang jajan, kurang kasih sayang. Dan sampai akhirnya perempuan itu mengalah untuk saya. Dia pergi kerja ke daerah Papua sebagai perempuan kafe. Saya pikir selama kepergian dia tidak akan pernah kembali lagi di kehidupan saya, di keluarga saya. Tapi ternyata setelah saya hamil anak ketiga, setelah saya mengandung anak ketiga, sudah umur 7 bulan, dia kembali lagi mengganggu rumah tangga saya dengan wanita yang sama. Saya berusaha kuat, saya berusaha mempertahankan rumah tangga saya, sampai akhirnya saya melahirkan. Suami saya tidak ada perubahan. Teleponan setiap malam sampai pagi, sampai akhirnya saya mengucap dalam hati, setelah anak saya lahir, saya ingin bercerai. Dan akhirnya umur anak saya 40 hari, saya memutuskan berpisah dengan suami saya. Sampai saat ini, sampai anak saya yang ketiga umur 4 tahun, saya jalanin hidup saya sendirian. Saya berusaha kuat karena anak-anak saya. Saya harus semangat. Saya nggak boleh lemah. Saya harus berjuang untuk anak-anak saya.